Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ignatius Aditya Denta. Di sini akan menjelaskan tentang sacrificial node with CN, di mana hal tersebut adalah masuk dalam bab cathodic protection. Pertama-tama, yaitu mengenai prinsip korosi terlebih dahulu, di mana korosi didefinisikan sebagai degradasi bahan atau sifatnya karena bereaksi dengan lingkungan. Pada umumnya, hal tersebut disebabkan oleh gas sulfur atau air pada minyak, dan hal terburuk adalah menyebabkan pipa bocor yang mempengaruhi laju produksi. Jadi kontekskan dalam industri minyak itu sendiri. Untuk skemanya yaitu mencapai kestabilan di mana Fe2 3 hematit, Fs2 pirit. Dicontohkan di sini senyawa mineral besi jika dalam proses ekstraksi dia akan menjadi besi olahan. Tapi kalau pada proses korosi, besi olahan tersebut akan menjadi senyawa mineralnya lagi. Untuk syarat korosi masing-masing ada 4. Yang pertama adalah anoda sendiri, katoda, kontak metalik, dan elektrolit. Dan jenis korosi yang berkaitan dengan sacrificial node sendiri adalah korosi seragam, korosi pitting, dan korosi galvanis. Untuk controlling korosi, jenis-jenisnya yang paling sering digunakan adalah antara lain dalam material selection, di mana hal tersebut berkaitan dengan pemilihan material dari logam itu sendiri untuk mencegah dari laju korosi tersebut sehingga laju korosi tersebut lebih pendek. Kemudian untuk corrosion inhibitor contohnya adalah coating. Coating di sini difungsikan sebagai lapisan pelindung di mana untuk mencegah arus untuk masuk. Untuk cathodic protection sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sacrificial node dan impressoran. Dan berikut adalah corrosion factor, antara ada elektrokimia, aspek lingkungan, dan aspek metalurgi sendiri seperti reaksi, pasivasi, dan polarisasi, kelembapan relatif, temperatur, pH, oxygen concentration, impurity, bakteri, electrolyte rate, electrolyte concentration, potential media, dan untuk aspek metalurgi seperti grain boundary, inner stress, corrosion thermodynamic, Nernst equation, potential electrode, dan diagram Purbeck. Nah, sekarang akan masuk mengenai cathodic protection itu sendiri. Pada skema tersebut, untuk cathodic protection itu dapat dilihat pada skema tersebut. Elektron dihasilkan pada reaksi anodik dikonsumsi oleh reaksi katodik. Jika dilakukan penyuplaian tambahan elektron pada struktur logam, maka terdapat lebih banyak elektron tersedia untuk berlangsungnya reaksi katodik. Hal tersebut menyebabkan laju reaksi katoda naik, sementara laju reaksi anodik turun. Sehingga output dari proses tersebut adalah korosi dapat diminimalisir. Elektron tambahan tersebut disuplai dari arus listrik searah. Jika arus searah yang diberikan cukup, perbedaan potensial antara anoda dan katoda akan hilang, sehingga korosi akan berhenti terjadi. Dapat dilihat dari grafik tersebut adalah untuk A adalah potential difference before direct current is applied, and B adalah potential difference after the application of current. Untuk skemanya adalah sebagai berikut, di mana reaksi katodik dan anodik pada permukaan logam, ketika reaksi katodik meningkat dan reaksi anodik turun secara tidak signifikan dikarenakan elektron tambahan dari sumber luar. Untuk variabelnya ada 3. Yang pertama adalah concentration cell, kedua adalah galvanic cell, dan ketiga adalah straight current. Untuk concentration cell terbentuk dari perbedaan konsentrasi garam dan derajat aerasi, soil resistivity, dan derajat stres dari metal itu sendiri. Perbedaan konsentrasi tersebut menyebabkan formasi anodik dan katodik area pada permukaan yang menyebabkan korosi. Pada galvanic cell terbentuk ketika dua metal yang memiliki perbedaan potensial berdekatan dan menempel. Logam yang memiliki nilai potensial yang lebih negatif akan terkorosi, dan potensial yang lebih rendah akan menjadi anoda, dan yang lebih tinggi akan menjadi katoda. Untuk straight current sendiri adalah ketika arus konvensional, misalkan dicontohkan di PPT ini adalah CTN2+,
mengalir dari ground bed menuju struktur logam. Jika dalam perjalanannya bertemu dengan struktur logam, arus tersebut akan diambil oleh struktur logam, transmisikan ke bagian lain dari struktur, dan akhirnya dikeluarkan dari struktur melalui tanah dan balik ke katoda. Titik di mana arus dilepas ke tanah akan menjadi anoda. Dan ketika ada pada kedua logam tersebut membentuk lapisan katoda dan anoda, maka akan terjadi reaksi korosi itu sendiri, di mana akan menjadi arus Fe2+. Untuk contoh concentration cell sendiri adalah yang pertama adalah differential aeration cell. Ketika pada pipa yang terkubur pada tanah terdapat perbedaan suplai antara yang bebas dan yang terhambat, pada area yang tinggi oksigen akan membentuk katoda dan bagian yang lebih rendah akan membentuk anoda. Arus Fe2+ akan mengalir pada tanah dari anoda ke katoda menimbulkan korosi pada ujung pipa. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Untuk dari gambar ini, untuk yang tengah adalah anodanya sendiri, dan yang pada ujung kiri dan ujung kanan adalah katoda. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan jumlah oksigen. Dari situ menimbulkan membentuk yang suplainya tinggi akan membentuk katoda dan suplai rendah membentuk anoda. Ketika ada perbedaan potensial, maka akan menimbulkan serangan korosi, di mana arus Fe2+ sendiri akan mengalir pada tanah dan menimbulkan korosi. Selanjutnya adalah yang kedua dari concentration cell itu sendiri, yaitu sel elektroda yang tidak sama. Ketika menggabungkan pipa lama dan pipa baru menyebabkan korosi pada pipa baru. Pipa baru akan lebih anodik dari pipa lama, dan pipa lama menghasilkan lapisan film yang memiliki potensial aktif lebih rendah dari pipa baru, karena itu menjadi katoda. Hampir sama seperti yang tadi, perbedaannya adalah ketika yang tadi adalah dikarenakan oksigennya, kemudian untuk yang sekarang adalah dikarenakan old pipe dan new pipe itu sendiri, di mana ketika new pipe biasanya derajat potensialnya adalah lebih tinggi dari yang new pipe. Oleh karena itu, ketika pipa lama akan menjadi katoda dan pipa baru akan menjadi anoda, dan ketika dua lapisan tersebut terbentuk, maka akan terjadi korosi. Kemudian yang ketiga adalah stress cell, yaitu area anodik akan terbentuk pada daerah yang memiliki stres tinggi, sedangkan area katodik akan terbentuk pada low stress. Menghasilkan korosi pada stres pada area alasan anoda, di mana pada area tersebut korosi akan terjadi. Untuk yang terjadi pada area alasannya sendiri biasanya selanjutnya perbedaan tipe tanah. Ketika pipa ditanam di lokasi seperti di lapangan, maka kita tidak bisa menjamin tipe tanah yang ditanamkan di lokasi tersebut adalah sama, entah itu wet ataupun yang berpasir. Area pipa yang tertanam pada bagian tanah liat akan membentuk anoda, sedangkan pada area yang berpasir akan membentuk katoda. Hal tersebut dikarenakan oksigen berlebih dan juga porositas yang lebih besar. Pipa pada tanah liat akan terkorosi dikarenakan perbedaan tersebut. Ketika oksigen berlebih dan juga porositasnya lebih besar, hal tersebut berada pada pipa yang berpasir. Ketika oksigen lebih tinggi, maka dia akan menjadi katoda, dan untuk yang wet akan menjadi anoda, sehingga terjadilah korosi. Kemudian perbedaan kelembapan, untuk area pada pipa yang memiliki kelembapan tinggi akan terkorosi, sedangkan pada pipa yang memiliki tanah kering tidak akan terjadi. Pada pipa dengan tanah kering akan menjadi katoda, dan tanah yang basah akan menjadi anoda. Dengan persamaan sebagai berikut, yaitu pada anodanya Fe jadi Fe2+ tambah 2 elektron, untuk katodanya oksigen tambah 2 H2O tambah 4 elektron menjadi 4OH-. Kemudian lanjut untuk bahasan berikutnya, yaitu adalah galvanic cell, di mana korosi yang terjadi ketika dua logam yang berbeda terjadi kontak antara satu dengan yang lain. Untuk konteksnya di sini adalah pipeline dapat terjadi ketika mengganti bagian pipa lama dengan pipa yang baru.
di mana pipa yang lama biasanya derajat potensialnya akan lebih aktif dan sehingga menjadi anoda, dan yang kurang akan menjadi katoda. Untuk contohnya sendiri adalah ketika seat N dan besi, di mana itu akan menempel, maka akan terjadi sel galvanik. Hal tersebut yang akan berpotensi menjadi galvanic corrosion. Kemudian lanjut untuk controlling corrosion itu sendiri, yang pertama adalah surface treatment, di mana untuk surface treatment paling sering digunakan adalah coating dengan sistem 3-layer brushing. Dengan melakukan coating secara tiga tahapan. Yang pertama adalah mengecat bagian primer dengan set yang utamanya, kemudian secondary, dan ketiga finishing. Fungsi dari coating sendiri adalah untuk menghambat arus agar tidak bisa masuk ke bagian FE-nya itu sendiri. Ketika arus tersebut terhambat, maka resistivitasnya akan naik, sehingga serangan korosi tidak akan terjadi. Kemudian untuk bahasan selanjutnya adalah inset dan outset treatment, di mana untuk presentasi ini adalah mengenai cathodic protection, itu membuat pipa menjadi katodanya. Untuk singkatnya adalah membuat pipa menjadi katodanya, sehingga akan terjadi imunitas. Dan anodanya adalah sacrificial node itu sendiri. Untuk cathodic protection dibagi menjadi dua, yaitu impress cairan, biasa digunakan pada tangki oli dan menggunakan anoda zinc, dan sacrificial node biasa digunakan untuk pipa dalam tanah dan pada offshore. Kemudian lanjut untuk bahasan utama kita yaitu sacrificial node cathodic protection. Untuk pendefinisiannya sendiri, yaitu perlindungan korosi terhadap pipa bawah tanah dengan menghubungkan ke anoda korban yang lebih aktif dalam galvanic series di elektrolit tanah. Logam yang lebih aktif akan terkorosi dan menghasilkan arus pelindung yang dialirkan ke pipa. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk prinsipnya adalah sacrificial node tersebut akan menjadi anoda dan pipanya itu sendiri akan menjadi bagian katoda. Pada prinsip korosi, anoda akan terkorosi dan lama-lama sacrificial node tersebut akan habis seiring berjalannya dengan waktu. Untuk skemanya adalah sebagai berikut. Kemudian lanjut untuk prinsipnya sendiri, yaitu pada logam berbeda terdapat arus galvanis di mana secara katode akan melindungi logam yang lebih mulia. Elektron akan mengalir dari anoda korban aktif ke katoda yang sifatnya lebih mulia. Untuk contoh reaksi anodik pada struktur katoda adalah Fe menjadi Fe12 tambah 2 elektron. Pada saat itu terjadi proses reduksi dengan adanya surplus elektron dikarenakan adanya anoda korban. Pada saat yang sama terjadi proses reduksi disolusi oksigen atau evolusi hidrogen dan persamaan berikut. Kemudian untuk lanjut ke ranah elektrokimianya, itu pada prinsipnya ketika dua logam atau alloy yang disambungkan secara galvanis, logam yang lebih aktif jika dilihat dari galvanic series akan menjadi anoda korban, dan logam lain akan menjadi katoda yang akan terlindungi. Dalam konteks ini, katoda yang akan terlindungi adalah pipeline-nya itu sendiri, dan yang akan menjadi anoda korban adalah yang akan ditanam, di mana hal tersebut biasanya menggunakan zinc, magnesium, atau aluminium. Kemudian dapat dilihat dari diagram Ellingham di kanan untuk solution resistance, di mana dilambangkan dengan R omega. Antara anoda korban dan struktur anoda dapat dilihat pada gambar berikut. Resistansi dan potensial memisahkan antara anoda dan katoda. Kemudian pada grafik tersebut, perlindungan terhadap korosi berkurang dari ICOR SC ke ICOR R bersamaan dengan adanya resistivitas, sedangkan arus pada couple berkurang menuju ke IG.
IGR. E-corrosion R yang cukup rendah dan konsumsi anoda akan berkurang. Dapat dilihat untuk grafiknya adalah pada bagian ini. Kemudian untuk sedangkan arus pada kabel berkurang menuju ke IGR. IGR adalah pada bagian ini. ICOR R yang cukup rendah dan konsumsi anoda akan berkurang. Maka sebanding dari potensial dari dapat dilihat dari diagram Ellingham itu sendiri. Kemudian untuk jika kita meninjau dari diagram polarisasi anoda seng disambungkan pada besi. Terus sebagai berikut. Pada sistem anoda korban harus dihasilkan dari proses korosi dari logam aktif seperti magnesium, seng, dan aluminium, yang mana bertindak sebagai anoda galvanik dengan reaksi logam adalah sebagai berikut. Al menjadi Al3 plus tambah 3 elektron, Mg menjadi Mg2 plus tambah 2 elektron, dan zinc menjadi zinc 2 plus tambah 2 elektron. Kemudian kita akan masuk ke mekanisme dari sacrificial node sendiri. Secara umum, sacrificial node cathodic protection digunakan untuk melindungi area yang terlapisi, baik di mana kebutuhan arus pelindung dan nilai resistivitas terhadap tanah dan air rendah. Juga digunakan jika area permukaan dari struktur yang akan dilindungi relatif kecil. Untuk bagian dari instalasinya adalah dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah minimum 3 inch minimum for Mg anode, no minimum for prosthetic anode, di mana ini adalah spesifikasi minimum. Semoga kemudian ini adalah connection to pipe-nya. Ini adalah anodanya. Kemudian ini disambungkan. Untuk yang lingkaran ini adalah pipeline-nya sendiri. Ketika menyambungkan sel anoda dan pipeline-nya sendiri, hal tersebut akan menimbulkan pipeline-nya ini menjadi katoda, sehingga akan terjadi proteksi katodik, di mana anoda yang ini akan lama-lama akan habis seiring jalannya dengan waktu. Kemudian lanjut ke bahasan berikutnya adalah syarat anoda korban, di mana anoda korban bergantung pada disolusi anodik oleh reaksi M jadi Mn plus tambah Ne-. Untuk menyuplai elektron ke katoda yang diproteksi dengan reaksi galvanik, berdasarkan itu maka dibutuhkan konsumsi anoda serta pergantian anoda secara periodik untuk berpanjang umur sistem. Untuk syarat anoda korban sendiri, yang pertama adalah potensial korosi dari paduan harus bersifat cukup aktif untuk berangkat arus pelindung melalui elektrolit. Untuk potensial tersebut untuk aktif setidaknya harus lebih tinggi dari dari pipeline-nya itu sendiri, sehingga dapat dilakukan proteksi katodik. Semakin tinggi resistansi dari elektrolit dan semakin besar jarak anoda dari struktur, maka semakin negatif pula potensi anoda. Polarisasi pada anoda korban harus cukup rendah agar dapat terjadi aliran listrik. Paduan pasif dilarang untuk digunakan sebagai anoda. Ketika hal tersebut menjadi paduan pasif, maka akan terbentuk lapisan pasif, di mana ketika ada zona passivity, hal tersebut akan membuat cathodic protection itu tidak berjalan, dikarenakan lapisan pasif tersebut malah akan melindungi dirinya sendiri, sehingga katoda tidak akan terlindungi, tapi anodanya akan melindungi dirinya sendiri, sehingga karena lapisan pasif itu sendiri. Kemudian lanjut ke bahasan berikutnya. Yang pertama adalah ekuivalen elektrokimia dari paduan anoda, itu arus yang tersedia secara teoritis sebagai arus galvanis per unit massa dari paduan harus tinggi. Kemudian efisiensi dari paduan, yaitu persentase dari output disampaikan secara praktis, haruslah tinggi.
Maka dari itu logam yang cocok untuk anoda karbon sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu adalah magnesium, zinc, dan aluminium. Dengan kelebihan dan syarat yaitu pada EMF series yang memiliki posisi yang baik, yaitu sangat aktif, tidak terpolarisasi, dan memiliki output arus yang tinggi. Kemudian dalam pemasangannya anoda biasanya diperlukan adanya anoda backfill, di mana anoda backfill itu adalah semacam chemical untuk melapisi anoda tersebut agar operasinya lebih reliable dan dalam instalasinya. Contohnya yang biasa digunakan adalah anoda magnesium dan zinc, karena konteksnya di sini adalah untuk pemasangan di tanah. Tujuannya ada backfill tersebut adalah agar arus yang dihasilkan anoda lebih efisien, sehingga terjadinya local corrosion dan konsumsi anoda yang tidak seragam. Kemudian untuk mengurangi efek merugikan pada performa, dan untuk menyerap kelembapan tanah dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap lembab. Dikarenakan seperti yang dijelaskan tadi, ketika lembab maka oksigen akan cenderung lebih rendah, maka prosesnya akan untuk besinya sendiri lebih katoda. Oleh karena itu laju korosi akan lebih rendah. Untuk komposisi backfill material dapat dilihat dari bagian berikut. Yang membedakan adalah soil resistivity dari tanah itu sendiri yang dibagi 3, yaitu up to 20, 20 to 100, dan lebih dari 100. Untuk biasanya zinc and node ini dapat digunakan di tanah maupun di air dan air laut. Tapi biasanya ketika soil resistivity-nya lebih dari 15, maka penggunanya sudah tidak efisien. Sehingga biasanya untuk komposisi backfill material dapat dilihat di bagian juga biasanya lebih cenderung ke anoda magnesium. Entah itu backfill-nya ada gypsum, bentonit, isogur, dan Na2SO4. Di mana untuk magnesium sendiri dapat mencapai soil resistivity hingga 100. Kemudian lanjut untuk mengenai jenis anodanya sendiri. Untuk jenis anodanya ada 3 yang biasa untuk digunakan dalam industri. Yang pertama adalah zinc, yang kedua adalah magnesium, yang ketiga adalah aluminium. Kemudian untuk zinc sendiri, yaitu biasanya digunakan untuk kondisi air laut, untuk magnesium sendiri di tanah, dan aluminium biasanya digunakan dalam bentuk paduan, di mana hal tersebut dapat digunakan di air laut, air normal, ataupun di kondisi tanah. Ketika beberapa anoda dipasang, maka distribusi arus akan lebih baik atau seragam, sehingga biasanya untuk industri sendiri, untuk memasang anoda tersebut biasanya ada rumus perhitungannya itu sendiri. Untuk bahasan yang pertama adalah anoda magnesium. Magnesium memiliki potensial korosi yang sangat aktif dan polarisasi yang rendah. Digunakan secara primer pada tanah atau air murni. Terdapat resistensi elektrolit yang tinggi. Jika direkomendasikan pada air laut, kan terjadi overproteksi dan tidak efisienan yang menyebabkan umur anoda yang akan menjadi lebih pendek. Pada anoda magnesium sendiri, ketika diaplikasikan pada air laut, dia akan membentuk lapisan pasif, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana hal tersebut hanya akan membentuk overproteksi pada bagian anoda sendiri, sehingga besi di mana difungsikan sebagai katoda tidak akan terjadi proteksi. Kemudian dapat ditambahkan elemen penduan sehingga dapat diaplikasikan pada lingkungan yang resisitivitas yang lebih rendah. Untuk spesifikasi dan data tambahannya dapat dilihat dari bagian di kanan. Hal ini adalah untuk anoda aluminium. Untuk anoda aluminium sendiri dapat diaplikasikan aluminium murni, tapi untuk skala industri biasanya menggunakan paduan, entah itu zinc, SN, Hg. Paduannya biasa digunakan untuk aplikasi di air laut.
dikarenakan untuk suhu yang efektif untuk anoda aluminium sendiri biasanya untuk kurang dari 20 derajat Celcius. Sehingga untuk penggunaannya di tanah akan sangat tidak efisien. Lapisan permukaan umumnya akan menghasilkan potensial korosi yang mulia serta polarisasi yang berlebihan, baik pada aluminium murni dan paduan aluminium konvensional. Valensi aluminium tinggi dan densitasnya rendah menyebabkan paduannya dengan pemaduan ZN dan merkuri akan tetap bersifat aktif pada kondisi klorida di air laut. Tidak direkomendasikan digunakan di tanah atau air tawar karena akan mengalami pasivasi, sehingga akan membentuk lapisan film yang akan menimbulkan overproteksi pada anodanya sendiri. Kemudian lanjut ke bahasan utama kita, yaitu tentang anoda zinc sendiri. Untuk zinc anoda sendiri biasanya digunakan untuk proteksi di air laut, tapi juga dapat dilakukan di kondisi tanah. Memiliki kombinasi yang ideal, di mana potensial korosi intermediate dan juga polarisasi rendah serta efisiensi anoda korban. Digunakan untuk anoda korban pada aplikasi submarine biasanya. Yang digunakan dalam bentuk murni untuk minimalisir dari polarisasi ketika difungsikan sebagai paduan. Sehingga jikalau zinc anode diaplikasikan dalam bentuk alloy, yang ada malah menjadi galvanic corrosion. Digunakan biasanya pada air laut dan submarine pipeline. Diperlukan backfill ketika ditanamkan di tanah dikarenakan sel resistivity-nya yang sangat rendah, hanya sekitar 15. Untuk detail dari potensial dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, untuk anoda zinc sendiri dapat digunakan pada kondisi tanah maupun air laut dengan karakteristik hasil korosi terinsulasi pada anoda tanpa adanya karbon atau fosfat bebas, sehingga tidak terjadi pasivitas seperti aluminium murni jika ditempatkan di air. Zinc tidak akan terpolarisasi secara anodik dan outputnya tetap 99,99% zinc dan dengan tingkat efisiensi sebesar 95%. Untuk berdasarkan potensial dari besi biasanya adalah minus 0,85 volt, namun untuk driving potensial dari seng adalah 0,25 volt, sehingga seng sendiri adalah salah satu yang efisien jikalau ditempatkan dengan lingkungan yang cocok. Kemudian lanjut untuk masih dalam bahasan zinc. Untuk kelebihannya sendiri, efisiensi sangat tinggi, lebih dari 90% dengan biaya rendah, dan dapat digunakan untuk bawah tanah dan bawah laut. Tapi untuk kekurangannya sendiri, tidak dapat digunakan di daerah dengan temperatur lebih dari 120 derajat Fahrenheit. Driving voltage rendah tidak bisa digunakan pada tanah dan resistivitas dari 2000 ohm. Karenanya diperlukan backfill jikalau digunakan pada tanah, tapi dalam batasan tidak lebih dari 120 derajat volt, 120 Fahrenheit. Ketika suhunya lebih dari 120 Fahrenheit, maka efisiensinya akan turun, dan biasanya anoda tersebut akan rusak. Untuk aplikasi dari zinc anode sendiri biasanya digunakan pada arus yang outputnya rendah, tidak ekonomis jika digunakan pada resistivitas tanah lebih dari 15 ohm, dan tidak bisa digunakan pada temperatur lebih dari 60 derajat Celcius, di mana sebaiknya adalah kurang dari 40 derajat Celcius. Sehingga untuk aplikasinya sendiri biasanya untuk seng sendiri adalah untuk air laut. Kemudian untuk anode performance sendiri adalah sistem regulasinya agar operasinya lebih reliable dalam instalasi. Anoda magnesium dan zinc menggunakan chemical backfill untuk melapisi anode. Variasi resistivitas tanah yaitu instalasi harus ditentukan apakah menggunakan anoda zinc atau magnesium sesuai dengan range kecocokannya itu sendiri. Kemudian zinc lebih atraktif di resistivitas tanah yang rendah dan mempunyai kemampuan self-regulating untuk menyuplai arus. Dan ketika seperti yang dijelaskan tadi, untuk yang pada resistivitas tinggi, maka akan kurang cocok dan efisiensinya akan turun. Dapat dilihat
Untuk tabel ini adalah resistivitas dari tanah tersebut dan kecocokannya terhadap anoda jenis apa yang lebih lebih cenderung dipakai. Dapat dilihat untuk pada kondisi tanah sendiri adalah magnesium dan zinc biasanya yang digunakan, dan untuk soil resistivitasnya ada pada range antara 300 sampai 3000. Kemudian untuk lifetime dari anode itu sendiri biasanya adalah antara 5 sampai maksimal 10 tahun. Tapi untuk case, jikalau memang kualitasnya sangat baik, dapat digunakan sampai 30 tahun. Seperti pada soil resistivity 1500 dengan anoda zinc pada bagian berikut ini. Kemudian untuk keuntungan sacrificial node sendiri, tidak membutuhkan sumber eksternal yang mana dapat saja gagal, bersifat ekonomis, dapat dengan mudah dipasang, dapat dirawat dengan mudah, dapat digunakan pada daerah di mana sifat resistivitas tanah rendah, lebih sedikit interferensi dengan struktur logam lain karena output arus yang relatif rendah, dan arus terdistribusi secara merata. Kemudian kekurangannya sendiri yaitu aplikasi yang terbatas dibandingkan metode impress current, dan tegangan didorong tetap dan tidak dapat dimanipulasi kecuali dengan memilih MG bukan ZN misalnya. Dan biaya perlindungan tinggi untuk sistem telanjang, yaitu struktur yang tidak dilapisi. Karena tidak digunakannya alat-alat di atas tanah, sulit untuk melacak sistem yang diproteksi kecuali disediakan pos kontak. Kemudian untuk instalasi anoda kurbanya sendiri, yang perlu dilakukan adalah awalnya adalah pengumpulan data mulai panjang. Contohnya jikalau ini adalah konteksnya adalah road crossing pipe, kemudian ukuran, jumlah, dan kondisi lingkungan. Kemudian kita mendesain rancang bangun dan perakitan dan pelaksanaan pemasangan yang sesuai dengan SOP. Dengan rincian yang pertama adalah persiapan, pelaksanaan, dan safety. Untuk spesifikasi anoda kurba yang digunakan dapat dilihat pada ASTM B84307, yaitu Standard Specification for Magnesium Alloy Not for Cathodic Protection, jika yang digunakan adalah magnesium alloy. Tapi jikalau untuk zinc alloy akan berbeda. Ini adalah standarnya. Kemudian untuk instalasinya sendiri terdapat komponen utama yaitu test point, insulated header wire, dan anode-nya itu sendiri. Test point di sini berfungsi untuk pengontrolan dari anoda tersebut, insulated header wire untuk menyambungkan dengan katodanya, di mana di sini adalah pipeline-nya itu sendiri, dan anoda adalah biasanya magnesium atau seng. Untuk kawat dan koneksinya biasanya kabel yang digunakan biasanya adalah nomor 12 AWG sesuai standar American wire, single conductor standar wire dengan 600 volt dengan sambungan antara kabel dan pipa anode menggunakan 60 sampai 40 litin solder dengan flux non korosif, dan sambungan diinsulasi dengan karet dan isolasi plastik agar tahan air. Kemudian untuk pemasangan test point sendiri, test point di sini adalah tujuannya adalah mengetahui arus output, performa proteksi katodik, dan umur anoda, di mana biasanya di sini adalah test point adalah pusat dari pengontrolan efektivitas dan efisiensi dari anoda itu sendiri. Biasanya digunakan adalah 2 wire dan 4 wire potential test point, diletakkan di daerah yang memudahkan operator untuk inspeksi. Dan untuk pipa dengan coating yang baik, test point diletakkan dengan interval 3-5 mil. Selanjutnya dipasang adalah anodanya dan backfill itu sendiri. Biasanya anoda diletakkan tegak lurus atau secara paralel terhadap pipa. Jika spasi yang tersedia tidak memungkinkan, anoda bisa diletakkan di bawah pipa. Dan anoda juga ada yang tidak di-package secara langsung, tapi dengan backfill yang telah disiapkan.
Dapat dilihat pada bagian berikut, biasanya ditanam di bawah tanah dalam kondisi ditanam 3-5 meter. Untuk anoda lainnya sendiri biasanya ini 6 inch, 6 inch, 6 inch. Dan terdapat insulated splash connection di sini. Dan ini adalah soil backfill akan dimasukkan dari sini. Dan lanjut, untuk lifetime pada instalasi anoda, idealnya adalah 5-30 tahun. Tapi, untuk kebanyakannya didesain hanya sekitar 10 tahun. Pada penggunaannya, perhitungan dan jumlah anoda yang dibutuhkan dapat dijelaskan pada slide selanjutnya. Begitu juga dengan monitoring dan penjagaan dari anoda kurban yang digunakan. Untuk tahapan dari pemasangan anoda kurban sendiri, yang perlu kita ketahui adalah resistivitas tanah dan kualitas coating, area pipa yang akan kita proteksi, kebutuhan arus, hitung resistensi sirkuit total, dan anode parameter. Kemudian untuk anode current output, kemudian hitung jumlah anoda yang dibutuhkan, dan estimasi spacing antar anoda. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung jumlah anoda kurban yang dibutuhkan itu sendiri. Karena jumlah anoda kurban di sini difungsikan untuk efektivitas dari proteksi itu sendiri. Semakin banyak anoda kurban, maka proteksi tersebut akan semakin baik. Tetapi akan ada kaitannya dengan economic cost dari perusahaan itu sendiri jikalau menyediakan anoda kurban terlalu banyak. Dan yang ditakutkan adalah terjadi overproteksi juga. Dapat dilihat untuk rumusnya adalah total area protected, yaitu 3,14 kali outside pipe diameter dikali panjang pipa. Dan untuk densitas arus adalah current density dikalikan dengan total area protected. Kemudian untuk consumption rate biasanya dilakukan dengan consumption rate dikalikan dengan density. Kemudian dilanjutkan dan D sama dengan C kali T dan E sama dengan D per W. Dan outputnya adalah jumlah anoda yang dibutuhkan pada skala area yang diproteksi. Untuk rumus perhitungan jumlah anoda kurban dapat dilihat sebagai berikut, di mana soil resistivity-nya ini ditempatkan pada 700 ohm per cm dengan consumption rate 7,7 kg per AMP per year dan densitas arus adalah 10 mA per feet berat. Dengan lifetime dari anode sendiri adalah 5 year. Hal tersebut diuji di salah satu daerah, yaitu di Walio 1. Dengan kondisi sebagai berikut, sehingga kita bisa menghitung, yaitu total anoda yang dibutuhkan adalah 16 sacrificate anode. Kemudian untuk jumlah anoda kurban maksimum dan penghitungannya, yaitu adalah lifetime-nya, yaitu untuk seng sendiri adalah 0,0424 dikali berat anoda dikali efisiensi kali faktor utilisasi per desain arus. Biasanya penghitungannya sendiri dilakukan dengan software dan outputnya adalah pipe length dan number of node yang dibutuhkan dan jarak antara anoda, umur anoda, dan anode current output. Setelah dilakukan hal tersebut dapat dilakukan instalasi, dan setelah dilakukan instalasi dapat dilakukan dengan monitoring and design prosedur. Gimana penghitungan? Yang pertama adalah penghitungan potensial di area lapangan. Yang pertama adalah periodic checking, yaitu fault, yaitu biasanya menggunakan multimeter. Di sini adalah asalkan potensialnya tidak melebihi 850 volt dan diukur juga ketebalan dari pipeline itu sendiri. Ketika deltanya terlalu tinggi, maka yang dimungkinkan adalah anoda
tidak memproteksi dengan baik. Kemudian untuk monitor yang kedua adalah biasanya dilakukan replacement selama 5 tahun sekali, karena itu adalah lifetime yang wajar dari anoda. Kemudian untuk monitoring pada air laut dan monitoring pada tanah. Dapat dilihat yaitu contohnya, ini adalah multimeter dan menghitung ketebalan dari pipeline itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Untuk referensinya sendiri, saya menggunakan buku Zaki Ahmad, kemudian dari Jones. Itu Principle and Prevention of Corrosion. Terima kasih.